Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Novita Herawati dari program studi D3 Teknologi Pulp dan Kertas Universitas Riau. Pada video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembuatan klorin dioksida atau ClO2 pada proses ERCO. Sebelum kita beralih pada pembuatan ClO2, mari kita mengenal apa itu ClO2. Nah, klorin dioksida adalah senyawa anorganik dengan kandungan klorin dan oksigen, memiliki senyawa kimia ClO2. Klorin dioksida sangat efektif sebagai agen pengoksidasi, sehingga umum digunakan untuk memutihkan bubur kertas, minyak, tepung, kulit, serat tekstil, dan lainnya. Nah, pada industri pulp dan kertas, klorin dioksida umumnya digunakan sebagai agen pemutih pada proses bleaching pada pembuatan pulp. Nah, kita tahu bahwasanya proses pembuatan ClO2 itu ada proses ERCO. Proses ERCO atau Non-Integrated ClO2 Plant atau sering disebut ERCO Plant. Mengapa disebut ERCO Plant? Karena ERCO sendiri merupakan nama perusahaan yang mendesain serta membangun plant ERCO ini. Nah, ERCO biasanya dipakai sebagai backup ketika produksi ClO2 di chemical plant sedang turun. Nah, selain membutuhkan power yang sedikit, ERCO juga mudah untuk dijalankan dan tidak membutuhkan banyak persiapan seperti pada saat menjalankan integrated ClO2. Pada proses produksi ClO2 solution pada ERCO plant terdapat 3 tahapan proses. Yang pertama yaitu tahapan raw material, yang kedua tahapan ClO2 production, dan yang terakhir ada tahap solid handling. Nah, pada tahap yang pertama yaitu raw material. Nah, proses ERCO ini memiliki 3 bahan kimia sebagai bahan baku utama untuk menghasilkan gas ClO2. Yang pertama yaitu sodium klorat yang berbentuk solid kristal yang akan didissolve kemudian dikirim ke sodium klorat storage dengan konsentrasi 650 GPL. Kemudian bahan baku yang kedua adalah sulfuric acid yang diperoleh dengan konsentrasi 98%. Ada juga metanol murni yang dibeli dan di-unloading ke metanol storage, kemudian dipompakan menuju ke generator melalui reboiler. Dan yang terakhir yaitu air, yang dimana air ini bisa diinjeksikan ke dalam generator melalui berbagai sumber. Nah, flow klorat menuju generator dimulai dari persiapan raw material. Klorat mula-mula berbentuk padatan, kemudian dilarutkan dan dikirim ke sodium klorat solution tank dengan maksimal konsentrasinya 650 GPL. Nah, klorat ini kemudian diinjeksikan dengan steam untuk menjaga temperatur klorat, dan klorat akan disirkulasi di dalam klorat tank. Nah, untuk dikirim ke generator, klorat akan difilter terlebih dahulu di klorat filter, lalu kemudian akan dipompakan ke sodium klorat heat tank sebagai penampungan klorat yang siap untuk diinjeksikan ke dalam generator yang berada di generator loop SMD. Nah, selanjutnya adalah sulfuric acid preparation. Nah, asid yang digunakan berasal dari luar plant yang dibeli dan ditampung di sulfuric acid storage tank. Nah, sebelum masuk ke generator, asid akan difilter terlebih dahulu, kemudian dimasukkan ke dalam generator melalui reboiler. Nah, asid ini diinjeksikan dengan injection nozzle. Nah, metanol dibeli dan datang dengan truk berisi isotank. Nah, metanol di-unloading terlebih dahulu dengan bantuan pompa menuju metanol tank. Nah, metanol tank terdiri dari horn, ada juga flame arrestor dan explosion relievant. Di bagian bawah metanol terdapat level transmitter yang berfungsi untuk menampilkan level aktual di lapangan. Pada ERCO, bahan baku yang digunakan semua berasal dari material luar.
pada proses ini metanol, sodium klorat, dan sulfurik asid dipompakan ke dalam generator dengan temperatur 72 derajat Celcius pada tekanan 120 mmHg dan bereaksi menghasilkan gas ClO2 dan juga solid hasil reaksi. Nah, gas ClO2 yang dihasilkan akan melalui indirect contact cooler untuk menurunkan temperatur gas dengan bantuan cooling water agar proses pada absorber dapat lebih optimum. Kemudian, MP steam yang berfungsi sebagai vakum akan menarik gas ClO2 menuju ke absorber sehingga terjadilah proses absorpsi. Nah, pada absorpsi, gas akan diabsorb menggunakan chilled water dengan suhu 8 derajat Celcius. Nah, menghasilkan ClO2 solution dengan konsentrasi 10 GPL yang akan dihisap dengan pompa dan dikirim ke chlorine dioxide storage tank yang selanjutnya akan dipompakan ke fiberland sebagai agen pemutih di proses bleaching. Nah, pada proses pengabsorpsian terdapat gas ClO2 yang tidak terserap. Nah, gas tersebut akan dikirim ke fan gas scrubbing untuk di-scrub kembali dengan bantuan wet liquor. Nah, sebelum dilepaskan ke atmosfer. Nah, sedangkan gas weak ClO2 yang terscrub kemudian akan dikembalikan lagi menuju absorber untuk diabsorpsi kembali. Ketika ketiga raw material telah diinjeksikan ke dalam generator, maka proses reaksi pun dimulai. Pada generator terjadi beberapa reaksi yang dimana reaksi yang diinginkan yaitu ketika sodium klorat ditambah sulfurik asid dan juga metanol akan menghasilkan ClO2 gas, sodium sesquisulfat, water, dan masih menyisakan sedikit metanol dan juga gas CO2. Nah, pada beberapa kondisi dapat juga terjadi reaksi yang kurang diinginkan, yaitu di mana ketika ketiga bahan baku ditambahkan, tetapi lebih banyak menginjeksikan metanol akan menghasilkan lebih sedikit gas ClO2 dan terbentuk reaksi yang menghasilkan gas klorin. Nah, selain membutuhkan bahan baku yang banyak, juga menghasilkan gas klorin yang tidak diinginkan. Nah, reaksi yang dihindari adalah ketika menambahkan ketiga raw material malah menghasilkan gas klorin dan menyebabkan wipe out. Nah, ini yang menyebabkan tidak terbentuknya gas ClO2 yang dapat mengganggu proses produksi ClO2. Nah, kembali pada hasil di generator yang menghasilkan solid. Nah, pada generator menghasilkan reaksi samping berupa solid yang dinamakan sodium sesquisulfat. Nah, solid ini yang akan difilter di metathesis filter dibantu dengan penambahan hot water 50-80 derajat Celcius. Nah, dipompakan dengan filter feed pump menuju hydroklon yang dimana memiliki fungsi untuk men-screening solid dengan komposisi yang acceptable dan akan memasuki filter. Nah, setelah difilter, slurry atau weak acid yang masih tersisa pada proses filter akan dikirim kembali ke dalam generator. Nah, dan solid yang telah difilter akan dikirim ke metathesis reaktor untuk ditambahkan low pressure steam dan hot water, kemudian di dissolving dan dikirim lagi ke salt cake filter yang memiliki desain filter persis seperti metathesis filter yang mana weak acid akan dikirim kembali ke generator. Nah, setelah difilter di salt cake filter akan dikirim pula ke salt cake dissolving tank. Nah, pada salt cake di dissolving tank, salt cake akan ditambahkan dengan caustic 10% untuk menaikkan pH antara 11 sampai 13. Kemudian salt cake akan dikirim ke RPE.
Nah, itu tadi proses pembuatan ClO2 atau klorin dioksida pada proses ERCO non-integrated plant. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Novita Herawati, pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.